Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling indah adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, yakni bulan Ramadan. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan juga sahabatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah 183 bahwa Allah mewajibkan kepada kita dan umat sebelum kita untuk berpuasa, tidak lain hanyalah untuk membentuk insan atau pribadi yang bertakwa. Puasa tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan lapar, akan tetapi menahan lisan dan juga perbuatan. Kajian kita hari ini adalah menghindari perilaku yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, ada beberapa perilaku yang harus kita jaga dan harus kita cegah agar puasa kita pahalanya tidak berkurang, agar puasa kita tidak menjadi batal dan sia-sia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa dan ada beberapa perilaku yang dapat membatalkan puasa. Pada kesempatan kali ini kita membahas perilaku-perilaku yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus mencegah memasukkan dengan sengaja ke dalam 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Yang keempat, lubang depan. Dan yang kelima adalah lubang belakang. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang mulut kita, kemudian melewati tenggorokan kita, maka puasa kita menjadi batal. Kemudian yang kedua, masukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Kita meneteskan air umpamanya, atau kita mengobati di saat telinga kita sakit dengan obat cair, maka batallah puasanya. Kemudian yang ketiga, lubang hidung. Dengan sengaja kita memasukkan air ke lubang hidung kita, melewati batas di mana jari kita tidak bisa menyentuh bagian dalam, maka batallah puasa kita. Yang keempat, memasukkan sesuatu ke lubang depan. Lubang depan adalah lubang kemaluan. Masukkan sesuatu secara sengaja ke dalam lubang kemaluan, maka batallah puasanya. Kemudian yang kelima, yakni lubang belakang. Lubang belakang itu apa? Lubang belakang adalah lubang dubur. Jika dengan sengaja memasukkan ke dalam lubang dubur, maka batallah puasanya. Namanya sakit ambeien, kemudian kita masukkan obat ke lubang belakang, maka batal puasanya. Yang kedua adalah muntah. Jika kita memasukkan jari kita dengan sengaja ke dalam mulut kita, kemudian kita muntah, maka batallah puasa kita. Terkecuali jika kita muntah secara tidak sengaja. Seperti kita naik kendaraan, kemudian kita mabuk dan muntah, maka puasa kita tidak batal. Kita berkumur, setelah muntah kita berkumur, kemudian kita lanjutkan puasa kita. Kemudian yang ketiga, berhubungan badan. Berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan, maka batallah puasanya.
Selain batal puasanya dan mengganti puasanya, mengqadha, ada kafarat, denda yang harus dipenuhi. Ada 3 tingkatan denda. Yang pertama, memerdekakan budak. Jika ia tidak mampu yang pertama, maka dia bisa memilih yang kedua. Yang kedua adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka bisa memilih yang ketiga, yakni memberi makan 40 orang fakir miskin sebanyak 3/4 liter. Yang keempat, yakni gila. Jika seseorang gila pada siang hari, tiba-tiba gila pada siang hari, sedangkan dia berpuasa, maka batallah puasanya. Yang kelima adalah mengeluarkan mani. Seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia mengeluarkan mani, maka dengan sengaja tentunya, maka batallah puasanya. Akan tetapi jika dia secara tidak sengaja kemudian mengeluarkan mani, maka tidak batal puasanya. Contohnya, pada siang bulan Ramadan dia tidur, kemudian tanpa sengaja dia bermimpi, mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Dia mandi besar dan melanjutkan puasanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yakni murtad. Seorang muslim berpuasa, kemudian pada siang hari dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam, melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan dia keluar dari Islam, maka batallah puasanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah 6 perilaku yang harus kita hindari agar puasa kita tidak menjadi sia-sia, agar puasa kita tidak menjadi batal. Demikianlah kajian kita kali ini, semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kita tentang pemahaman agama, khususnya dalam hal berpuasa. Wal afwa minkum bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.